Oke, baik. Mungkin pertama-tama kita akan perkenalan dulu ya. Jadi, mungkin buat yang belum on cam, yang berkenan untuk on cam bisa on cam terlebih dahulu. Tes tes, suara saya terdengar nggak ya? Ya, terdengar, Bu. Oh, oke. Ya, makasih. Oke, baik. Mungkin perkenalan dulu. Saya Kia dari Digital Solusi Group. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang perlindungan otomatis XDR, bagaimana XDR melindungi bisnis dari serangan ransomware. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah bergabung di webinar kita sebelumnya yang membahas tentang EDR. Kemarin juga kita sempat singgung sedikit tentang XDR ya di webinar sebelumnya. Dan hari ini tuh kita membahas lebih dalam tentang XDR ini. Kami mengambil tema ini karena banyaknya perusahaan yang masih terkena virus dan juga masih kurangnya perusahaan-perusahaan tersebut dalam melindungi data-data pribadi perusahaan. Dengan permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk mengadakan webinar yang membahas fitur penting di era modern ini, yaitu XDR. Mengingat teknologi XDR ini masih belum familiar dan masih belum banyak penerapannya di perusahaan. Padahal XDR ini itu diibaratkan sebagai CCTV yang bisa melindungi data-data perusahaan sampai ke celah-celah yang tidak bisa diawasi oleh antivirus tradisional. Nah, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan XDR dari dua narasumber kita yang pastinya sudah expert di bidangnya. Oke, nah sebelumnya mungkin banyak di sini peserta-peserta webinar kali ini yang sudah pernah mendengar DSG atau Digital Solusi Group. Mungkin juga banyak yang mengikuti webinar ini karena tahu infonya lewat Instagram. Nah, mungkin yang belum pernah mengetahui Instagram kita atau akun sosial media kita bisa di-search aja untuk tahu lebih lanjut Digital Solusi. Perusahaan kami ini berfokus pada perlindungan digital, data protection, dan juga recovery from ransomware virus. Khususnya menyediakan teknologi-teknologi tercanggih yang ada di pasaran. Jadi saat ini perusahaan kami sudah melindungi lebih dari 100 perusahaan yang ada di beberapa kota di Indonesia maupun yang ada di luar negeri.
Jadi lumayan banyak ya perusahaan yang kita handle dari tahun ke tahun, dan ini juga sejalan dengan topik hari ini yang membahas tentang perlindungan menggunakan XDR. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin memberitahu nih ibu-ibu, bapak-bapak, ada penawaran menarik yang hanya berlaku sampai bulan Maret aja. Kita kasih free upgrade pembelian Business Security Premium ke Business Security Enterprise. Untuk yang mau trial juga bisa kita kasih trial selama 1 bulan. Nanti info lebih lanjutnya akan diberitahu waktu webinar. Nah, kalau misalkan ibu-ibu atau bapak ada yang tertarik, bisa langsung di-scan aja. Saya kasih waktu 10 detik ya untuk scan barcode ini. Oke, slide selanjutnya ini ada aturan selama webinar. Yang pertama, daftar hadir. Seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi formulir daftar hadir. Untuk formulirnya sudah ada di kolom chat. Bagi yang belum mengisi, dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu. Yang kedua, larangan untuk mengirimkan gambar atau video dan chat yang mengandung sara dan pornografi. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan mikrofon pada perangkat yang digunakan. Yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar ataupun melalui raise hand pada saat nanti diperkenankan untuk sesi tanya jawab. Yang terakhir, host dan co-host memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peserta webinar yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan webinar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan dua pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Bu Leni selaku Business Unit Director dari Bitdefender Indonesia. Halo, selamat sore Bu. Sampai lupa dia unmute. Sudah kedengaran suara saya? Ya, sudah Bu. Oke, dan juga Bapak Calvin Halim selaku Sistem Engineer dari Bitdefender Indonesia. Halo, selamat sore Pak Calvin. Apakah sudah bergabung? Ya, selamat sore juga, Bu. Oke, baik. Saya ingatkan lagi untuk Ibu dan Bapak yang memiliki pertanyaan seputar webinar, bisa langsung ditulis di kolom chat. Nanti pada saat webinar berlangsung, bisa langsung on cam dan juga on mic untuk tanya langsung kepada Bu Leni dan juga Pak Calvin. Nah, baik, untuk materi pertama bisa langsung saja dari Bu Leni. Oke, slide-nya saya masih boleh tolong? Oke, baik Bu. Sebentar, akan di-share setelah ini. Apakah dari teman-teman sudah bisa melihat slide-nya? Sudah. Oke. Baik, silakan Bu Leni untuk penyampaian materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat sore semua Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Leni. Saya sebagai Business Unit di Bitdefender Indonesia. Boleh next. Oke, kalau mungkin dari teman-teman ngerasa belum kenal Bitdefender. Oke, Bitdefendernya sendiri itu sudah sekitar 23 tahun ini ya. Dan Sisware Indonesia kami sebagai country partner untuk Bitdefender, kami bisa melayani Indonesia dan Timor Leste. Dan kami sudah tahun ke-7 saat ini.
Dan Bitdefender sendiri aslinya dari Romania. Kalau teman-teman mau tahu emang sebenarnya aslinya dari mana sih gitu ya. Eropa Timur. Oke, silahkan lanjut. Oke, kalau ditanya kenapa sih saya harus cerita dulu background-nya Bitdefender gimana? Kami mau cerita soal XDR, tentang cyber security. Saya rasa Bapak Ibu juga perlu tahu perusahaan yang ngomong ini layak nggak sih untuk cerita soal cyber security ya. Bitdefender sendiri merupakan endpoint protector yang paling besar di seluruh dunia. Secara global kami ini sudah melindungi lebih dari 500 juta endpoint. Mungkin Bapak Ibu ngerasa, ah yang bener kok kayaknya kita jarang dengar Bitdefender di Indonesia. Ya, kenapa? Karena kami sebagai OEM atau third party engine dari perusahaan-perusahaan yang punya produk-produk dan kami sebagai mesinnya mereka, gitu. Nah, di sini di kanan bawah Bapak Ibu bisa melihat bahwa 38% atau sepertiga dari perusahaan-perusahaan cyber security itu menggunakan teknologi Bitdefender. Oke, boleh lanjut? Nah, di sini nih kita bisa lihat ya, per hari dari tim labnya Bitdefender, itu sudah dicek bahwa kami menangani 40 miliar ancaman per hari, seluruh dunia ya. Sedangkan menurut tim lab Bitdefender juga, per menit itu ada 400 ancaman yang baru, muncul, dibikin baru ya. Mereka bisa aja bikin pakai botnet begitu, makanya bisa cepat gitu, selesai. Terus Bitdefender juga itu dari teman-teman dari Bapak Ibu bisa melihat di website di bawah itu threatmap.bitdefender.com kita bisa melihat dari negara mana lagi nyerang kemana itu bisa kelihatan di situ gitu ya. Jadi di threat map ini bisa terlihat dari aneka endpoint yang lagi dipasang Bitdefender. Di sana kita bisa melihat serangan-serangan tersebut gitu ya. Dan kemudian kami di sini bisa memberikan sedikit background lagi dari Bitdefender, 400 lebih dari paten itu kami sudah punya, termasuk juga tentang machine learning, ya. Jadi kalau seringkali banyak merek yang saat ini sedang mempromosikan diri mereka sebagai NGAV atau Next Generation Antivirus karena punya artificial intelligence atau punya machine learning. Sedangkan Bitdefender kita sudah punya lama untuk itu, ya. Jadi dan termasuk juga sudah dipaten. Dan kami adalah yang pertama kali punya machine learning-nya itu, ya. Oke, dan, boleh lanjut? Nah, bisa dilihat di sini. Bitdefender pertama kali punya mesin learning itu di tahun 2008. Jadi sampai ke sekarang itu udah berarti sekitar 16 tahun ya. Kita udah punya, Bitdefender tersebut sampai sekarang. Dan banyak lagi, masing-masing feature yang based on machine learning atau based on artificial intelligence itu yang ada di dalam Bitdefender product. Oke, silakan lanjut. Halo? Ya. Bitdefender juga kita kerjasama dengan FBI, dengan Europol untuk menangani kejahatan cyber. Nah, kan seringkali ada orang yang bilang, aduh saya kena ini nih, kena encryption, kena ransomware. Bagaimana cara decryptnya? Decryption tool yang ada di Bitdefender ini saya kasih ada websitenya bitdefender.com itu adalah beberapa decryption tool yang dibuat oleh tim Bitdefender. Tapi kalau mau lihat yang lebih lengkap lagi silahkan di nomoransom.org itu kita bisa lihat juga. Decryption tool yang ada di sini free kok, gratis ya. Tapi memang decryption tool itu tidak bisa kita tunggu pokoknya hari ini kena terus langsung hari ini juga dapat decryption toolnya enggak juga gitu ya. Kita biasanya perlu waktu untuk bisa membuat sebuah decryption tool. Nggak gampang untuk melakukan decryption gitu ya. Oke, lanjut. Seperti yang tadi saya infokan bahwa kita adalah sebanyak lebih dari 180 merek menggunakan Bitdefender di dalam produk-produk mereka ya. Ini adalah merek-merek yang saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar di dalamnya ada Bitdefendernya
ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini adalah customer-customernya Bitdefender. Yang di Indonesia kami juga tidak bisa menyebutkan satu persatu karena ada begitu banyak yang kami tanya, Bapak bagaimana kalau kita bikin case study? Bagaimana kalau supaya orang lain juga tahu kalau Bapak pakai Bitdefender gitu ya. Rata-rata mereka tolak, mereka nggak mau ya. Termasuk juga untuk yang secara global. Banyak yang tidak mau dipublikasikan. Tapi kita cuma bisa memberikan clue, memberikan petunjuk, silahkan dari Bapak Ibu mencari sendiri. Ini sebenarnya siapa sih yang udah pakai Bitdefender gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Seperti yang tadi saya infokan juga bahwa kita adalah sebagai OEM atau third party engine dan itu ada juga dari merek-merek antivirus yang menggunakan Bitdefender sebagai engine mereka. Kalau sempat, Bapak Ibu boleh lihat-lihat nih ke websitenya EVI Komparatif. Di situ ada vendor baik yang consumer ataupun yang enterprise. Ada 6 yang versi retail dan ada 9 yang versi corporate itu yang menggunakan Bitdefender. Jadi kelihatan tuh nanti di kolomnya ada tulisannya third party engine-nya siapa ya. Oke, lanjut silakan. Di sini adalah beberapa penghargaan yang juga, dimiliki oleh Bitdefender. Kalau tadi kita ngelihat ada dari PC Magazine, dari EVI Komparatif ya, di sini ada lagi dari Forrester. Di Q4 kemarin 2023 kita adalah sebagai leader dari, ini Forrester ya, sebagai wave leader. Kemudian di Gartner, mungkin kalau teman-teman tanya, "Oh, kalau Gartner yang Magic Quadrant itu bagaimana?" Bitdefender di sana sebagai visionary. Kenapa? Untuk Gartner Magic Quadrant, mereka fokus dengan market share. Sedangkan market share-nya Bitdefender itu rata-rata sebagai OEM yang paling banyak ya, bukan atas nama perusahaan. Nah, dengan begitu dari Gartner itu susah untuk menilai dari situ. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sini, misalnya di peer insight-nya maupun representatif vendor untuk MDR-nya itu Bitdefender ada di situ ya. Kemudian untuk MDR juga Forrester termasuk ya menyebutkan Bitdefender sebagai MDR yang mereka anjurkan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini Bitdefender di Forrester, kita sebagai leader, teman-teman ataupun Bapak Ibu boleh lihat di situ ada maksimum score possible, itu ada 6 jenis yang kita sebagai, full score ya, 10 nilainya. Di situ Bitdefender rata-rata apa yang kita punya untuk di full score itu adalah di bagian pencegahan. Jadi kalau sama Forrester-nya sampai ditulis Bitdefender differentiates with its aggressive preventive first-minded. Jadi yang pertama-tama kami ataupun Bitdefender buat adalah bagaimana upaya pencegahan. Pencegahan itu penting ya. Mungkin boleh lihat di slide berikutnya. Di sini adalah sebuah hasil dari EPI komparatif. Dia mencoba dari beberapa macam merek ya. Nanti Bapak Ibu juga boleh lihat nanti di websitenya EPI Komparatif bisa kelihatan kok hasilnya ini. Kalau dilihat di Bitdefender, rata-rata kita di pre-execution, tidak ada yang di post-execution. Jadi mungkin di merek lain itu bisa kedetek di bagian post-execution. Itu repot. Kenapa? Berarti sistem kita sudah bobol duluan, sudah kena serangan dulu, baru bisa dideteksi oleh si endpoint protection-nya. Sedangkan kalau Bitdefender rata-rata di pre-execution dan di on pre-execution. Jadi pas lagi di eksekusinya itu pas lagi meledaknya ya, atau sebelumnya, seperti itu. Boleh lanjut? Di Bitdefender juga kami sudah mendapatkan 5 kali skor paling tinggi dari Maitre Attack, ini untuk evaluasi dari Maitre Attack itu sendiri. Si Maitre ini udah membuat 5 kali evaluasi dan semua evaluasinya itu Bitdefender punya skor yang paling tinggi ya untuk deteksinya. Bahkan yang paling baru yang di 2023 kemarin itu Bitdefender punya 100% ya skornya. Kemudian lanjutnya.
Sekarang kita masuk ke materi ya. Kalau tadi kan saya cuma baru pembukaan beauty vendor seperti apa dan bagaimana. Seringkali orang banyak yang nanya mau cari XDR, mau beli XDR. Biasanya kalau di saat ada orang yang tanya mau XDR dong, saya akan tanya balik. Yang dimaksud XDR itu apa? Karena banyak sekali tim IT sendiri juga belum mudeng dengan XDR. Mereka cuma melihat dari marketing campaign, melihat dari begitu banyak orang yang mau XDR gitu ya. Banyak melihat dari sisi tersebut. Padahal XDR itu mahal ya. Jadi kita perlu tahu dulu benar nggak XDR itu yang mereka maksud ya. Pertama yang kita lihat ada dari sebelah kiri ya. Analis pertama yang mengambil posisi menceritakan, kayaknya kita tuh perlu sebuah solusi yang kayak gini loh, gitu ya. Yang bisa mendeteksi dari awal sebelum ada serangan. Dari stage awal banget. Nah, itu namanya Mellon. Mellon itu dari Forrester, ya. Dia cerita, waktu itu belum ada istilah XDR. Jadi dia hanya memberikan apa ya namanya insight ataupun ide akan lebih enak kalau ada sebuah produk yang bisa seperti ini. Kemudian di kedua ini cerita mengenai si XDR-nya sendiri ya. XDR-nya itu adalah sebuah evolusi dari EDR. EDR itu aslinya juga dari endpoint protection, dari antivirus. Antivirus biasa, terus ke endpoint protection yang dimana ada di dalam jaringan, kemudian masuk ke EDR, endpoint detection and response, kemudian masuk ke XDR, ya. Kemudian kalau ditanya sebenarnya XDR itu apa sih? Di XDR itu kita bisa melihat sampai ke sisi yang memang tadi diinfokan bahwa stage awal banget kita udah bisa ngelihat ini kok ada teknik yang aneh, taktik yang aneh, ada strategi yang aneh yang masuk ke dalam jaringan kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Halo? Oke, itu tadi Melon dari Forrester pertama. Kemudian di tahun 2021 dari Newtek mengklarifikasi. Jadi sama dia diberesin lah istilah XDR-nya. Kalau waktu Melon itu belum ada istilah XDR. Jadi oleh Newtek ini benar-benar baru dikasih tahu, oh ini loh XDR tuh kayak gini gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini ada analisa, ada apapun yang ini ke arahnya. Oke, bisa kelihatan nggak ya di sana ya? Untuk kalau saya kasih pointer, oke, nggak kelihatan kali ya. Oke, nah di sini bisa melihat ada korelasinya. Paling gampang adalah gini, kalau kita dari sisi beauty vendor ya, beauty vendor itu kita ada business security enterprise yang memang sudah XDR untuk endpoint-nya. Kita belum ngomong untuk sensor-sensor lain, kita baru ngomong sensor untuk di endpoint-nya. Contoh misalnya komputer saya sudah ada beauty vendor, terus komputernya si A belum ada beauty vendor-nya. Begitu ada kena serangan di komputernya si A, kita sudah bisa tahu nih, maksudnya bukannya bisa tahu, bisa melihat dari ininya, korelasinya, dari analisanya dan lain sebagainya bahwa ini penyebabnya dari komputer si A yang tidak ada beauty vendor-nya. Kalau nggak pakai EDR, nggak pakai XDR, kita nggak tahu kalau itu berasal dari dia. Seperti itu ya. Kemudian lanjutnya boleh. Halo? Ya. Kemudian ini kita bisa melihat ya ada SIEM, SOAR, Open XDR dan lain sebagainya. Ini adalah saya rasa Bapak Ibu juga ada mungkin yang sudah familiar dengan hal-hal tersebut, udah pakai SIEM, udah pakai SOAR gitu ya. Ini apa aja sih yang digabung-gabungin? Kalau mau dilihat dari Forrester, Forrester itu kasih tahu bahwa model XDR itu kan ada yang native, ada yang open atau hybrid, dan ada MDR. Ini sebenarnya ada di slide berikutnya ya. Kemudian dari yang native ini, dulu native itu dikecilin. Dia bilang, cuma buat perusahaan-perusahaan kecil aja kalau native.
Tapi kalau untuk yang open ataupun hybrid itu untuk perusahaan yang menengah ke atas. Kenapa? Waktu itu adalah si open ataupun hybrid ini dia bisa integrasi dengan berbagai macam aplikasi, ya. Waktu itu kelebihan mereka di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata banyak perusahaan yang berbalik cari ke native. Kenapa? Karena native itu benar-benar semuanya pure dari satu merek, ya. Nggak usah pusing masalah integrasi. Kenapa? Contoh yang paling gampang, saya nggak usah sebut merek yang lain ataupun urusan dengan yang lain. Kita ngomong dari Bitdefender aja. Bitdefender itu kita punya add-on namanya Bitdefender EDR. Bitdefender EDR ini dia bisa ditambahkan ke existing endpoint protection. Kami biasanya tidak men-suggest, tidak menyarankan untuk hal itu. Kenapa? Contoh misalnya Bitdefender EDR kerjaannya cuma report soalnya, soal laporan doang. Yang harus mengambil action adalah si endpoint protection-nya. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu masalah, pasti nanti akan saling menyalahkan. Si endpoint protection yang salahnya Bitdefender. Bitdefender bilang, itu salahnya lu kan yang bagian take action, kenapa lu tidak lakukan hal itu? Nah itu biasanya masalah integrasi yang akan efek ke sana. Tapi kalau dengan satu merek mau nggak mau, misal contoh lagi balik soal EDR tadi. Bitdefender EDR tahu nih, oh berdasar laporan ada seperti ini. Dia melaporkan ke endpoint protection yang juga Bitdefender itu sendiri. Bitdefender Endpoint Protection akan melakukan action berdasarkan laporan dari si EDR tersebut. Mereka akan korelasi dan saling saling menyempurnakan, saling melengkapi. Nah, seperti itu. Kurang lebih korelasinya kenapa banyak orang yang balik ke native. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini yang tadi saya sempat infokan bahwa berdasarkan jenisnya dari Forrester itu kita ada yang native, ada yang open atau hybrid, dan yang paling baru itu ada yang managed XDR, ya. Yang di bawah ini juga saya infokan banyak merek XDR yang tadinya hybrid jadi ke native. Bitdefender itu native, ya. Jadi emang kita udah dari awalnya native, ya. Kemudian saya mau cerita sedikit soal manage XDR. Manage XDR itu kalau di Bitdefender kami bisa dilakukan oleh tim Bitdefender dan mereka punya jadwal 24/7 ya. Manage XDR itu harus pakai versi Business Security Enterprise yang cloud ya. Dan minimum 200 endpoint. Nanti untuk segala halnya, bagaimana manage-nya, bagaimana installation-nya, dan lain sebagainya itu akan dibantu oleh tim Bitdefender dari US maupun dari Rumania langsung. Jadi mereka akan lakukan online. Seperti itu. Kalau misalnya ada masalah, anggaplah dari Bitdefender mendeteksi, kok kayaknya ada sesuatu hal yang aneh gitu ya. Maksimum di dalam 30 menit dari tim Bitdefender akan menghubungi si user. Langsung ya, jadi tanpa melewati kami sebagai country partner ataupun digital solusi sebagai partner. Mereka akan langsung kontak ke user. Mau tengah malam, mau tengah hari, mereka akan langsung kontak seperti itu. Ya, untuk memperkecil waktu respon supaya lebih cepat bisa ditangani. Oke, kemudian lanjut. Halo? Oke. Kalau ditanya apa sih sebenarnya keuntungan XDR? Ya, ini deteksi ancaman lebih dulu. Jadi dia udah langsung mendeteksi sejak fase awal, ya. Kemudian respon yang cepat. Kalau misalnya deteksinya cepat, mau nggak mau respon pasti cepat gitu ya. Jadi tim IT udah bisa langsung tahu oh ini harus diginiin dan lain sebagainya. Ya. Lebih efisien, ya. Ini adalah dari ininya untuk videonya nanti akan kami perlihatkan seperti apa XDR-nya Bitdefender. Oke, silakan.
Cybersecurity is a constant game of cat and mouse. As endpoint security is getting better at detection, threat actors also improve their tactics. After gaining initial access, they are using built-in technologies like PowerShell or WMI to avoid detection. They keep a low profile and use the noise of regular IT traffic to hide their presence. This tactic works, as many companies are struggling with their security operations, caused by a lack of skills and people, overloaded security teams, or a huge number of alerts and false positives caused by complex and siloed security solutions. The dwell time of threat actors, including ransomware affiliates, is one of the biggest security problems that affect companies of all sizes. To address this problem, detection and response solutions are quickly gaining popularity. Gravity Zone Extended Detection and Response, also known as XDR, looks for signs of malicious behavior across multiple sensors, including endpoints, identity, network, cloud, and productivity applications, such as Office 365, to find threat actors hiding in plain sight. In addition to analyzing individual events, we also analyze relationships between them and across the organization. Because Gravity Zone XDR is built on the top of world-class endpoint prevention controls, known threats are blocked automatically and false positives are reduced to a minimum. Gravity Zone XDR is not only useful in visualizing the kill chain to help with the investigation, but also in providing insights into the root cause analysis and offering security analysts with recommendations and guided and automated response actions to quickly interrupt the kill chain before it fully develops. For this demonstration, we will look at a double extortion attack by a ransomware threat actor. This complex multi-staged attack generated over 100 individual alerts. The central correlation engine identified relationships between these alerts, combining them into incidents. Incidents from multiple data sources across the organization's infrastructure are then combined into a single extended incident. The first thing you see after opening an extended incident is our Incident Advisor. This default landing page was designed to minimize the time required to investigate and contain the threat. This summary page provides the security analyst with an easy-to-understand overview of the attack and answers the most critical questions, such as what happened and what's the incident severity level for triage? Why was this incident generated and what is the root cause analysis? How has this incident affected the organization? Reviewing endpoints, servers, accounts, and exfiltrated files. And finally, how to respond to minimize the business impact. By bringing the answers to these 4 questions in one easy-to-read screen, Gravity Zone platform enables security teams to quickly respond to the situation. Or the security analyst can decide to respond to the threat immediately. The response framework enables a single-click response across the organization for different XDR sensors. Different categories of actions are available, making it easy to identify actions that can be used even by a junior analyst. For customers that enhance their security operations with optional Bitdefender Managed Detection and Response Service, also known as MDR, containment can be carried out as soon as the attack is first detected. The Bitdefender MDR team can execute pre-approved actions, for example, start with isolating compromised machines and resetting the credentials of impacted users. Remediation actions, such as deletion of emails, can be carried out later after consultation with the customer. The response framework includes a full audit of executed actions, which is useful if multiple analysts are working on the same incident to ensure the team communicates in the middle of the investigation. Another option is for security analysts to start with in-depth investigation of the security incident on the Visual Graph tab. Extended root cause analysis uses the power of correlating sources, data, context, and events to combine almost 100 alerts into an interactive graphical representation of the incident. Here we can see the relationship and direction of communication across users, endpoints, cloud workloads, and files.
Response actions are available in this view as well. For example, analysts can decide to disable accounts or reset credentials as they follow the kill chain. This extended incident graph view includes 3 sections. Activity on the left, displaying events sorted by time or by the stage of the kill chain. A nodal graph in the center, visualizing the progression and connections of the security incident. And details on the right side showing more information and recommended remediation actions. To understand how the attack progressed, we can group activity by kill chain. Let's start with initial access. Selecting the initial access stage will automatically highlight all nodes and connections. We can see that the attack started with a suspicious email, after which a compromised machine established a connection back to the command and control server. For forensic investigation, we can switch to the root cause analysis view of the first infected machine. In this view, we go one level deeper and we can analyze what happened on this first endpoint. We set a critical path to quickly highlight which event triggered this whole detection. We can analyze this whole incident, but to save time, we are only going to look at the final stage of the attack on this endpoint. We can see that the threat actor stole the access token to Office 365. Let's return back to Extended Incident View to see what they did next. The stolen Azure AD token allowed the threat actor to impersonate Alice and send an email to another user, Bob, and finally compromise a computer inside the corporate network. Looking at Bob PC, it seems this machine was used as a proxy to launch the attack against the internal network. Using the Active Directory sensor, we can include even unmanaged computers in our investigation. For example, file server 02 doesn't have any Bitdefender agent installed, but it is included in this graph view. Now that we understand the initial attack vector, let's look at the final stage of attack to better understand the objectives of threat actors. We can see that data was exfiltrated from 3 different machines. Let's investigate the data exfiltration from the CEO's computer by clicking on the connection from that machine. Another benefit of Gravity Zone XDR is that it enables completely new types of detections. For example, PowerShell is commonly used, but in this context, it is properly recognized as the post-lateral move data exfiltration. We are at the end of the kill chain. We know how attackers got inside, how they moved around, and what was their final objective, including specific list of files that were exfiltrated. Security incidents will happen, but security breaches are avoidable with proper security hygiene, solid defense in-depth strategy, and great security tools. Start with reducing the attack surface combined with automated prevention controls to stop most of the security incidents. For the few incidents that get through your defenses, rely on security operations enhanced with great detection and response tools such as Gravity Zone XDR. With extended detection and response, we can provide high-fidelity incidents early in the attack kill chain, help to minimize the threat actor's dwell time, and put the customers in the best position to prevent security breaches. Bitdefender, built for resilience. Halo, boleh lanjut ke slide berikut. Dari Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti taruh di chat, nanti kami akan jawab di belakang ya. Oke, nah ini mengenai teknologi diagram mengenai XDR ya. Ini kalau dari Bapak Ibu mungkin melihat kok banyak banget, repot banget ini ya. Yang di bawah itu ada enterprise endpoint ya, yang di bawahnya untuk endpoint. Nah, ini kalau yang on-premise di kiri, terus ada kalau yang cloud ada misalnya Bapak Ibu juga ada pakai VM dan lain sebagainya, ini ada di sini ya.
Kemudian di sini ada orang-orang yang kerjanya dari rumah, work from anywhere, work from home gitu. Kemudian di sini ada barang-barang IoT atau Internet of Things. Kalau di kami biasanya suka bilang, oh ya pokoknya barang-barang yang ada IP-nya deh gitu ya. Ini IoT. Di sini kita bisa melihat ada kalau kita lihat di sini ya ada XDR sensor, network sensor ya ada di bawah. Ada di kiri di sini, ya. Ini kalau kita mau melihat ada tulisannya endpoint dan network XDR sensor. Kalau yang untuk di apa namanya, untuk di endpoint itu sudah ada di Business Security Enterprise versi cloud. Tapi kalau dia mau tambahan ada network sensornya, ya, network sensor bisa kita lihat bisa untuk digunakan di bagian IoT, Internet of Things ya, yang di paling kanan untuk network ya. Kemudian di XDR itu juga ada tambahan ya yang di paling atas ya sensornya ada identity, Office 365 dan cloud. Untuk identity-nya itu adalah Active Directory atau Azure atau Microsoft Intune ya, itu ada di situ. Kemudian untuk Office 365 jika dia pakai Office 365 kemudian kita mau lihat juga sensornya ya. Kemudian cloud-nya itu kalau mereka pakai AWS ya. Nah, di sebelah kanannya itu ada tulisan Bitdefender MDR. Jika memang dari Bapak Ibu perlu sampai ada service dari Bitdefender yang ke Manage Detection and Response itu MDR, itu bisa di situ ya. Termasuk dari investigasinya, responnya, rekomendasinya, nanti juga dia ada playbooknya nih. Kalau misalnya ada seperti ini, harusnya seperti apa. Nah, itu bisa diinfokan ke usernya ya. Termasuk threat hunting. Jadi kita ada perburuan kalau ngelihat ada ancamannya apa, kita bisa cek gitu ya dan kita bisa info ke usernya itu sebelum ada kejadian apapun. Oke, kemudian lanjutnya adalah di sini kita bisa melihat Bitdefender Gravity Zone sebagai console center-nya ya. Di sini semuanya bisa dilihat. XDR-nya itu. Kemudian lanjut. Halo? Ya. Kenapa sih perlu XDR? Kita melihat data kebocoran dan juga hack yang terjadi di Indonesia. Ini saya taruh untuk yang tahun 2023 ya. Ini secara dunia dan datang-datang yang kelihatan adalah Indonesia. Untuk SIM card aja kita sampai miliaran ya. 1,3 miliar SIM card yang bocor, nomor-nomor SIM card-nya ya. Kemudian ini adalah BPJS ya, kesehatan. Kemudian yang lainnya ada banyak lah tuh ada Shanghai, ada Facebook, ada apa banyak negara yang juga ada kebocoran. Kalau dari Bapak Ibu bilang, ah yang lain juga bocor, kenapa kita pusing gitu ya? Ya bocor lah. Tolong diingat, mungkin dari Bapak Ibu uh, pernah dapat informasi akan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi per Oktober akan diberlakukan. Makanya banyak sekali perusahaan yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Kecil kelihatannya. Ah, bodoh amat gitu ya. Kalaupun data bocor, kenapa pusing? Tolong diingat, kenapa? Dendanya gede. Itu 2% dari revenue, bukan dari untung loh, tapi dari pendapatan kita, dari omset. Jadi anggaplah kita omsetnya ada 1 miliar setahun. Dari 1 miliar itu 2%-nya. Kelihatannya kecil ya. Ah, itu kan cuma paling berapa duit doang gitu ya. Bentar. Cuma berapa miliar doang dan itu kalau 2%-nya berarti cuma 20 juta gitu ya. Itu kalau 1 miliar. Nah, kalau misalnya ternyata revenue-nya kita lebih banyak daripada itu, makin lama makin banyak kan ya 2%-nya itu. Oke, lanjutnya boleh. Di sini kita bisa melihat rata-rata memerlukan hampir
6 bulan ya, sekitar 6 bulan untuk mengidentifikasi dan sekitar 4 bulan untuk mengetahui bahwa data mereka diretas ya. Kalau mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu pernah ngeh waktu itu masalah di luar itu ada sebuah perusahaan untuk finansial yang di mana Equinox ya. Equinox itu mereka data itu bocor di bulan Juli, bocor ya. Mereka udah kena ransomware dari bulan Mei. Waktu di traceback, waktu diteliti balik, itu di bulan Maret mereka sebenarnya udah kemasukan serangan itu tanpa mereka sadari. Itulah kenapa kita perlu ada pakai XDR supaya sekitar Maretnya itu 4 bulan sebelumnya itu kita udah bisa tahu, kok ini ada sesuatu hal yang aneh yang masuk ke perusahaan kita, gitu ya. Itu. Dan kalau kita melihat ini yang di bawahnya lagi, bisnis miliaran rupiah itu bakal banyak yang kena. Contoh misalnya kita kena hari ini. Hari ini, tapi kita melihat ke depannya itu belum tentu selesai dalam waktu yang cepat begitu udah kena ransomware gitu. Itu baru ransomware-nya doang, belum lagi data yang bocornya. Ya. Kalau di sini memang mungkin belum ada hukuman yang separah di Eropa. Kebetulan Bitdefender asalnya dari Eropa. Kita di sana sudah ada namanya GDPR, General Data Protection Rule, ya, di mana negara lain belum ada, benua lain belum ada, Eropa sudah duluan melakukan GDPR. Dan kemudian yang paling baru, ini mereka melakukan sebuah kebijakan di mana kalau sampai kita kena serangan harus dalam 1 hari itu kita sudah lapor ke kepolisian, ke pihak berwajib bahwa saya kena ransomware loh dalam 24 jam. Dan itu sudah harus tahu kenapa, gara-gara apa. Dalam waktu 3 hari, 72 jam, itu sudah harus dimitigasi, sudah harus selesai. Dalam waktu sebulan, kita sudah harus memberikan laporan kepada pihak berwajib. Aslinya gara-gara ini, mitigasinya yang udah dilakukan seperti ini. Di Indonesia, kalau kita mau benar-benar memberlakukan itu, berarti cyber security yang digunakan oleh Bapak Ibu harus benar-benar mature. Sudah semuanya sudah berdasarkan compliance yang sebenarnya gitu ya. Ini dari mana dan lain sebagainya, ini kemana-kemana. Kalau kita nggak bisa lagi cuma udah paling kalau kena ya sudah bodo amat gitu dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu lagi ya. Kemudian lanjutnya. Oke, ini adalah portfolionya Bitdefender. Sebelum saya info ke sini, mungkin tadi kan saya sudah sempat cerita soal SIEM, SOAR, SOC, seperti itu ya. Di Q2 nanti, di quarter 2, Forrester itu sudah tidak mau membuat review tentang endpoint protection atau EDR, udah enggak. Jadi mereka akan memberikan review ataupun laporannya, reportnya itu adalah XDR. Kenapa? XDR itu akan terus berkembang, ya, akan terus berkembang dan bahkan nantinya dia akan menggantikan SIEM. Kalau sekarang kan SIEM cuma kerjaannya laporan ya, ini ada insiden kayak begini. Sedangkan XDR itu sudah bisa dibilang hampir menyerupai SIEM dan ini sudah lengkap. Hampir ya, saya belum bilang oke semua. Makin lama makin banyak yang akan ada masuk ke dalam XDR ini, maka SIEM itu akan bisa tergantikan. Bahkan juga mungkin nanti ke arah SOAR, seperti itu. Jadi itulah kenapa dari Forrester sudah meriset hal itu dan mereka sudah mengatakan hal tersebut ya. Jadi bukannya karena saya, tapi boleh dicek Forrester udah info seperti itu ya. Kemudian saya masuk ke portfolionya Bitdefender. Kalau di sebelah kiri mungkin Bapak Ibu melihat ada tulisannya Business Security Premium, Business Security Enterprise, itu sebuah keluarga dari Business Security. Itu adalah sebuah produk di mana merupakan produk yang bundling. Mau server kah, mau workstation kah, itu bisa semua. Tapi kalau yang di sebelah kanan itu ada security for workstation, security for server, ataupun Bitdefender EDR, itu adalah produk-produk yang ala carte.
atau dibelinya berdasarkan jumlah yang kita perlukan ya. Terus untuk konsol, baik cloud maupun on-prem itu semua bisa ya. Kemudian untuk endpoint security udah pasti, kemudian untuk VM. Business security sebenarnya kita sudah bisa melindungi VM, tapi perbedaannya adalah dengan business security premium adalah untuk yang premium jika mau menggunakan yang agentless ya, kalau Bapak Ibu menggunakan VMware yang NSXT itu bisa lakukan agentless pakai yang business security premium. Kemudian untuk security for exchange itu adalah anti-spam ya, untuk mail servernya yang Microsoft Exchange on-premise. Itu kita sudah include anti-spamnya. Kalau untuk yang mulai dari business security premium ya, kalau misalnya Bapak Ibu bilang, oh ya saya udah pakai kok, udah ada ininya, apa anti-spamnya dari merek lain. Nggak usah dinyalain, nggak apa-apa gitu ya, nggak usah dicontek. Kemudian untuk teknologi. Teknologi di semua versi kita sudah ada machine learning-nya, udah ada AI ya. Kemudian untuk advance anti-exploit seringkali mungkin Bapak Ibu mendengar tentang zero day. Nah, anti-exploit ini adalah zero day ya. Kemudian untuk yang sandbox analyzer dan hyperdetect itu mulai ada di business security premium. Kalau Bapak Ibu udah pernah kena ransomware, kami akan menyarankan Bapak Ibu menggunakan yang business security premium karena ini sudah ada hyperdetect dan sandbox analyzer. Jika dulunya sempat kena ransomware, biasanya masih ada ketinggalan sisa-sisanya, bekas-bekasnya. Nah, ini biar bisa dibersihin sampai dalam oleh si Bitdefender Business Security Premium. Kemudian proses inspektor atau advanced threat control, ini adalah real-time proses monitoring. Dia selama komputer kita nyala, standby, nah si ininya advanced threat controlnya dia akan terus standby di situ. Dia akan terus melindungi komputer kita. Kemudian network attack defense itu adalah di mana kita bisa melihat nih, kalau ada yang mau coba ambil password kita, ada yang mau melakukan brute force attack, ada yang melakukan remote desktop protocol, itu bisa kedeteksi di sini ya. Kemudian wireless attack defense. Wireless attack defense itu kami akan sarankan banget untuk Bapak Ibu, terutama kenapa? Untuk menghindari dari ransomware yang bentuknya fileless. Sekarang itu banyak ransomware yang bentuknya fileless atau script aja. Cara kerjanya gini, mau itu video, mau itu image, mau itu file biasa, begitu itu diklik, kita dapat email, kita klik, nanti si ininya, fileless-nya ini, fileless attack-nya ini, ransomware-nya ini, itu ada di belakangnya mereka, dia embed gitu ya. Nah ini yang akan langsung meledak. Itulah fileless attack. Ya, jadi hanya berupa script atau coding doang, tapi dia akan ngejalanin perintah. Kalau mungkin Bapak Ibu berpikir emang biasanya ransomware apa yang kayak begitu, itu Black Cat. Jadi kalau modelnya ransomware yang fileless attack, yang business security ini nggak akan bisa nahan, nggak bisa deteksi, nggak bisa begitu dia masuk, terus udah gitu kita apa ya namanya, oh ya ya yang ini udah nggak bisa masuk gitu, nggak bisa, karena dia bentuknya script ya. Kemudian ransomware mitigation. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah di prospek mungkin ataupun dipresentasikan oleh antivirus merek lain yang mereka sedang jor-joran melakukan marketing mengenai rollback operating system, di ATC atau di Advanced Threat Control proses inspektor ini kita sudah ada rollback. Jadi Bitdefender udah punya rollback untuk operating system udah lama banget ya. Kemudian kalau di ransomware mitigation ini adalah rollback untuk file. Jadi contohnya saya ada file 123 dan ini mau di-encrypt oleh ransomware. Jadi sama Bitdefender filenya ini akan dipindahkan ke tempat lain. Kemudian ransomware-nya kita bersihin dulu nih. Udah selesai, itu udah oke. File yang tadi kita pindahin dikembalikan lagi ke posisi semula. Bapak Ibu bisa tahu, oh ini tadi file saya mau di-encrypt, ada tulisannya di depan, tulisannya restored gitu ya. Jadi kita bisa tahu file yang mana.
Kemudian di central scanning di Bitdefender itu ada 3 macam cara scanning. Ada lokal, hybrid, dan centralized. Lokal di semua merek itu bisa lakukan lokal, ya. Scanning dan footprint oleh masing-masing endpoint, jadi 100%. Kemudian yang kedua adalah hybrid. Hybrid business security bisa sampai hybrid. Cara kerjanya 50% oleh si masing-masing endpoint dan 50% lagi konsol yang kerja. Kemudian yang ketiga adalah centralized, ya. Centralized itu hanya ada mulai dari business security premium. 65% konsol yang kerja dan 35% masing-masing endpoint. Sehingga masing-masing endpoint itu akan merasa lebih ringan jauh. Seperti yang kita tahu sama-sama biasanya komplain atau keluhan dari para pengguna adalah, aduh komputer kok saya jadi lambat setelah pakai endpoint protection gitu ya. Ini merupakan salah satu jalan keluar untuk supaya mereka tetap merasakan, oh adalah pasti kenaikan tapi sedikit gitu jadinya ya. Kemudian untuk application control, di semua versi itu kita ada namanya blacklist application control. Tapi kalau untuk yang ini, yang whitelisting itu mulai adanya di business security premium, ya. Perbedaannya adalah kalau yang blacklist, kita bikin nih daftarnya apa aja aplikasi yang nggak boleh dibuka. Tapi kalau untuk yang whitelist itu apa aplikasi yang boleh dibuka. Jadi misalnya kita cuma bilang mau bukanya Office gitu ya. Jadi kita mau masukin WinZip kah, Adobe kah, atau apapun itu nggak bisa running, seperti itu. Oke, kemudian root cause analysis dan juga untuk incident detection, itu adalah biasa seringkali kita ngomongnya itu forensik ya. Nah, forensik itu mulai ada dari versi yang business security premium. Kemudian untuk anomali dan juga untuk MITRE ATT&CK, tagging, itu adanya hanya di Business Security Enterprise. Ini seringkali yang kita sebut untuk EDR, dan kita mau tahu dari fase awal dan lain sebagainya, pakainya itu. Ya, dia bisa di-tagging ke MITRE jika ada sesuatu hal yang aneh. Kemudian untuk endpoint dan human risk analytic, itu ada di semua versi dengan catatan cloud. Kita bisa ngecek ada miskonfigurasinya apaan, vulnerability-nya apaan, itu dengan endpoint risk analytic. Dan adanya hanya di versi cloud ya. Kemudian kalau untuk human risk analytic-nya itu, kalau misalnya kita melihat, oh ya ini komputer ini password-nya nggak diganti-ganti gitu, udah 3 bulan nggak diganti-ganti. Nah itu kita bisa pakai itu. Kemudian kalau add-on itu ada pembelian tambahan jika memang diperlukan oleh Bapak Ibu, itu ada full disk encryption, kita kerjasama dengan Microsoft BitLocker ataupun Apple File Vault. Kemudian untuk patch management, ini kan kalau tadi ada endpoint risk analytic, si patch management-nya ini untuk melakukan automatic gitu ya. Kalau yang untuk yang cuma pakai endpoint dan human risk analytic itu kita harus lakukan patching secara manual. Kalau dengan patch management itu bisa otomatis langsung ke distribusi ke masing-masing endpoint. Kemudian integrity monitoring adalah kalau kita mau melihat setiap kali ada perubahan di sebuah file itu kita bisa lihat di integrity monitoring. Kemudian mobile security itu perlindungan untuk Android, iOS, kemudian Chromebook. Nah, itu bisa pakai itu. Kemudian security for email. Kalau tadi kan saya ngomong tentang Microsoft Exchange yang on-prem. Nah, kalau untuk security for email ini bisa untuk Office 365 atau yang kalau seringkali kita bilangnya Exchange Cloud ya, itu dan Google Workspace. Kemudian lanjutnya ada security for storage, itu adalah untuk NAS atau network attached storage yang sudah ICAP compliance. Biasanya yang ICAP compliance itu mereknya Hitachi Vantara, Dell, HP, IBM, seperti itu ya. Itu bisa di add-on kalau dia sudah pakai minimum business security premium. Kemudian untuk di security for container itu bisa untuk Docker dan Kubernetes ya. Kemudian lanjutnya ada data retention. Kalau misalnya Bapak Ibu membeli yang Business Security Enterprise for Cloud, itu kita hanya bisa melihat data ke belakang itu maksimum 30 hari. Kalau mau lebih dari itu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, ataupun setahun ke belakang, itu terpaksa harus beli ini, data retention. Ya. Kemudian untuk
XDR, Extended Detection and Response, itu tadi saya sudah sempat kasih lihat bahwa kita bisa tambahkan ada network sensor, identity sensor, terus udah gitu email sensor, dan juga cloud sensor ya. Kemudian untuk mengenai bundlingnya, ini yang di paling bawah. Untuk yang versi business security itu server maksimum 30% dari jumlah yang dibeli. Sedangkan kalau untuk yang premium dan enterprise maksimum 35%. Contoh gini, Bapak Ibu beli 100. Dari 100 itu 30 bisa untuk server, 70 untuk desktop. Maksimum. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma bilang, oh server saya cuma 10 kok, silahkan. Yang 90 bisa untuk digunakan untuk perlindungan desktop. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah add-on untuk XDR yang tadi saya infokan, ya. Kemudian lanjut. Di sini adalah fitur-fitur apa yang ada di Bitdefender. Di sini saya buat adalah sudah saya lihat battle card-nya dengan merek yang lain, jadi saya bikin seperti ini, di mana fitur-fitur dari Bitdefender itu apa sih keuntungannya? Apakah cuma keuntungan biasa aja atau ada keuntungan untuk Bapak Ibu? Contoh kayak untuk yang Linux dan virtualisasi, ya itu macam-macam jenis Linux itu kita bisa support. Mau Linux Mint yang jarang orang pakai pun itu kita bisa support. Efeknya apa sih buat Bapak Ibu? Kalau di perusahaan banyak pakai yang Linux ataupun pakai virtual, itu udah pasti jadi lebih efisien karena pasti ruangannya juga nggak gede-gede amat, data centernya gitu ya, bisa diperkecil space-nya. Kemudian dengan menggunakan Linux, jadi pembelian software mungkin bisa lebih perkecil ininya budgetnya karena menggunakan Linux gitu ya. Terus kalau kita lihat lebih dari 35 protection layers dan advantage-nya itu adalah kelebihannya karena kita rata-rata di pre-execution sebelum serangan itu menyebar. Serangan itu apa namanya menyerang ya. Jadi dari tim IT bisa lebih cepat menanganinya. Terus on-prem sama cloud-nya kita harganya sama. Jadi Bapak Ibu lebih fleksibel. Oh ya mungkin sekarang mau bikinnya di on-prem. Suatu hari mau pindah ke cloud atau dari cloud pindah ke on-prem itu gampang, tinggal di patching ya. Kemudian centralized scanning ya yang tadi saya infokan, jadi untuk meringankan kinerja dari masing-masing desktop ataupun endpoint. Kemudian relay. Nah, Bitdefender itu punya relay dan kita nggak harus pakai server ataupun hardware khusus untuk sebagai relay. Kita bisa pakai ini kok, pakai laptop kah, pakai endpoint yang biasa kita lagi sambil kerja, tetap kita bisa pakai ya. Kemudian untuk proses memori ini hanya ada ini ya, perlindungannya di Business Security Enterprise. Kalau di Business Security dan Business Security Premium itu nggak ada ya untuk perlindungan sampai ke RAM. Kemudian security for container, berarti kita bisa melindungi Docker dan Kubernetes. Sehingga kita nggak bilang, oh ya gue ini barang baru tapi nggak bisa dilindungi. Bisa ya. Kemudian network attack defense, di mana kita bisa ngelihat sebenarnya yang nyerang kita maupun IP yang diserang itu kita bisa lihat. Ya. Kemudian risk management, di mana kita bisa segera mempatching kalau ternyata memang ada, oh ya ini lupa di-patching mungkin ya. Atau konfigurasinya yang mungkin sudah diberikan oleh misalnya Microsoft gitu ya. Oh kamu tuh harus pasangnya begini-begini, tapi kita tidak mengkonfigurasi dengan baik. Nah itu juga ada pemberitahuannya di situ, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian untuk multi-tenancy itu di mana kita bisa melihat ini ya anak-anak perusahaan yang di bawahnya kita. Misalnya contohnya perusahaan Bapak Ibu punya headquarter. Dari headquarter ini ada beli satu license, kemudian semua anak perusahaannya ini beli license sendiri-sendiri. Dari tim headquarter mungkin mau ngelihat gitu, oh ya ini yang di bawah anak-anak perusahaan ini pakainya benar nggak sih? Nah, ini bisa dimonitor dengan multi tenancy. Tapi wajib dengan menggunakan versi yang cloud. Kalau yang on-prem nggak bisa, ya.
Kemudian untuk ransomware mitigation itu untuk melindungi file yang tadi saya infokan bahwa kita bisa merollback file, bukan merollback lebih tepatnya mungkin. Jadi begitu file ini sudah mau di encrypt, kemudian oleh Bitdefender akan dipindahkan ke tempat yang lain. Kalau nanti udah bersih, baru dia dipakai lagi, dimasukkan lagi, gitu ya. Bitdefender menggunakan teknologi sendiri dibandingkan dengan merek lain yang mungkin menggunakan teknologinya punya Microsoft yaitu volume shadow copy. Sedangkan VSS itu bisa di-take down oleh ransomware itu sendiri ya. Kemudian EDR. Nah, Bitdefender punya EDR yang native. Kita bisa integrasi sebenarnya dengan solusi lain juga kita sebenarnya bisa. Kita bisa lempar API. Jadi API call ya, biasa kita sebutnya. Mau SIEM kah, mau SOAR kah, bisa kita lempar ke mereka. Kemudian untuk application control, kita ada blacklist dan whitelist. Jadi misalnya Bapak Ibu punya POS atau punya ATM dan perlu untuk yang di whitelist seperti ini bisa pakai Bitdefender ya. Kemudian untuk network isolation itu juga adanya hanya di versi Business Security Enterprise yang versi cloud. Ya, kita misalnya anggaplah komputer saya, laptop saya ini kena ransomware. Supaya dia nggak masuk ke jaringan, dari tim IT itu bisa langsung isolate atau mengisolasi komputer saya ini dari konsol. Mungkin dianya nggak sempat lari-lari ke komputer saya gitu ya, tapi dia sudah bisa lakukan dari laptopnya dia, dari dashboardnya Bitdefender, seperti itu. Boleh lanjut? Kemudian ini adalah yang tadi saya infokan adalah banyak perlindungan layer-layernya gitu yang ada di Bitdefender. Kalau teman-teman ataupun Bapak Ibu lihat, paling banyak itu ada di Microsoft Windows. Iya. Sedangkan mereka mempunyai solusi yang dari Bitdefender sendiri nggak bisa lakukan hal tersebut gitu ya. Jadi walaupun kita menawarkan contoh kayak untuk cara scanning ya, di Apple itu cuma bisa untuk lokal, sentral dan hybrid mereka tidak bisa. Itu adalah kebijakan dari si operating system-nya itu. Kalau Bitdefender-nya mau aja itu semuanya bisa dibuka gitu ya untuk mereka supaya user itu punya kelebihan izinkan gitu ya. Kemudian boleh lanjut? Tadi saya sempat info tentang Manage Detection and Response, MDR. Ya, ini kita bisa lihat ada 3 macam MDR-nya. Dan itu minimum ada 200 endpoint. Kita bisa lihat perbedaannya MDR Foundation, Premium maupun yang ini Enterprise itu apa sih gitu ya. Mengenai semuanya bisa sampai ini apa namanya threat hunting, semuanya bisa. Tapi perbedaannya adalah nanti ada yang di targetednya, ada professional service-nya, akan seperti itu, akan ada perbedaannya ya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu nanti perlunya sampai kemana, apakah emang perlu sampai ke MDR atau enggak. Oke, lanjut. Di sini adalah penggunaan relay. Tadi saya ada infokan mengenai relay. Relaynya Bitdefender kan kita bisa pakai endpoint apa aja, mau pakai laptop masing-masing kah atau pakai apa itu bisa. Jadi nggak harus disediakan hardware khusus untuk sebagai relay. Relay ini akan mendistribusikan update atau patching kalau misalnya pakai patching, terus juga sebagai deployer jadi waktu lagi awal untuk kalau misalnya dari saya gitu, terus mau dikirim ke komputer yang lain itu bagaimana ngedeploy-nya di komputer lain itu bisa pakai relay. Terus, ya relay bisa digunakan baik itu konsolnya on-prem maupun yang cloud, keduanya bisa. Oke lanjut. Biasanya juga kami akan berikan user need seperti ini, sehingga dari Bapak Ibu bisa mengisi dari tim digital ataupun dari kami nanti akan kami bantu kalau masih bingung gitu ya. Mau pakai Bitdefender yang tipe mana sih? Nah, ini bisa pakai yang ini. Oke, silakan lanjut. Oke, ini udah ceritanya saya udah. Mungkin dari teman-teman boleh ada yang
tanya. Oke, baik. Tadi Bapak dan Ibu sudah mendengar banyak ya penjelasan dari Bu Leni. Terima kasih banyak Bu Leni atas penjelasannya. Jadi mungkin saya mau menyimpulkan sedikit ya dari yang tadi sudah Bu Leni jelaskan kepada kita. XDR sendiri ini adalah evolusi dari EDR. Nah, di XDR ini kita juga bisa melihat dari stage awal kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan di jaringan kita. Tadi juga udah sempat dijelaskan tentang SIEM, terus ROAR, dan juga OpenXDR. Sampai juga tadi Bu Leni bahas sedikit tentang manage XDR, contohnya juga ada di Bitdefender XDR ini yang tidak perlu terintegrasi, jadi lebih mudah untuk saling terkoneksi antara satu sama lain. Terus kalau misalkan nih Ibu dan Bapak tertarik untuk menggunakan Bitdefender XDR ini juga akan langsung menghubungi customer jika ada masalah ya di tengah-tengah hari ada masalah tuh pasti akan langsung dihubungin. Keuntungannya dari XDR ini yang pertama adalah mendeteksi ancaman terlebih dahulu, responnya cepat dan lebih efisien dan juga meningkatkan kinerja dari SOC. Tadi juga udah sempat disinggung ya tentang undang-undang yang mengatur kebocoran data pribadi. Jadi ini tuh pasti cocok banget untuk Bapak dan Ibu yang belum pernah menggunakan XDR. Kita juga lagi ada promo menarik ya sampai bulan Maret. Mungkin untuk next narasumber, Pak Calvin, apakah sudah ada di tempat, Pak? Ya, Oke, baik. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Calvin. Waktu dan tempat kami persilakan. Calvin, mungkin kamu boleh info mengenai demonya seperti apa, oke ya. konsolnya seperti apa. Kemudian nanti kalau udah selesai kamu boleh jawab yang ada di Q&A maupun ada di pertanyaan yang ada di chat box. Thank you. Oke. Nah, paling untuk demo XDR ini ya, paling saya jelasin ya cara membuat ya, cara mengintegrasi sensornya dengan Bitdefender dan juga nanti tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi pertama-tama ya kita perlu license untuk XDR-nya dulu ya. Nah, kalau kita sudah dapat license-nya, nanti di menu Sensors Management sini, nah kita bisa add, kita bisa tambahin sensornya gitu ya. Sensornya tergantung yang kita sudah beli license-nya. Gitu. Contohnya kayak tadi udah ada banyak pilihan ya, apakah itu sensor untuk Office 365, sensor untuk AWS ya, untuk Microsoft Intune atau gimana gitu ya. Nah, yang paling simple sih itu network sensor ya, karena sensornya itu ya kita hanya pasang di jaringan kita doang aja gitu. Nah, di sini kita bisa lihat requirements-nya. Ya, requirements-nya ada apa aja ya. Di sini requirements-nya itu ya kita perlu sebuah virtual machine ya, dan juga akses ke vSphere atau ke Hyper-V untuk membuat virtual machine itu. Ya, nanti kalau misalnya kita sudah ada vSphere-nya dan juga virtual machine-nya, kita bisa tinggal buat aja ya sensornya. Nah, nanti untuk sensornya itu bentuknya OVA ya, bentuknya OVA seperti contohnya di sini ya, Bitdefender SVA OVA. Kita import ya, kita import di vSphere-nya. Nah, kalau selesai import nanti tampilannya seperti ini. Ya, nanti di sini kita masukin company hash kita ya supaya ya kita bisa connect ya ke dashboard Bitdefender kita. Terus kita masukin networknya juga gitu. Ya, sensor ini mau monitoring jaringan apa. Nah, contoh di saya punya ya, ini akan monitoring subnet 69.0 gitu. Nanti kalau misalnya kita ada pakai proxy untuk internet ya bisa dikonfig juga di sini dan juga communication servernya. Nanti kalau ini semua sudah selesai, ya, nanti munculnya di bagian network sini.
nanti ada muncul Bitdefender XDR. Nah, kita bisa lihat IP-nya dan kita bisa lihat ya ini sudah ini online gitu. Oke, untuk integrasi sensornya paling begitu aja. Nah, terus nanti kalau sensornya ada mendetek sesuatu atau enggak ya, itu kita bisa lihat di bagian search sih di sini. Kita bisa lihat di bagian search. Terus kita masukin ya query-nya gitu. Ya, contoh untuk sekarang saya pakai contoh yang query-nya itu alert type ghoster ya. Jadi maksudnya itu tipe serangannya yaitu namanya ghoster gitu. Nah, itu untuk hari ini saya run query dulu. Di sini bisa dilihat ya kalau ada eventnya itu jam sekian, tanggal sekian di desktop saya, gitu, di PC saya, itu ada kedetek sesuatu oleh Bitdefender network sensornya. Gitu. Kalau kita klik kita bisa lihat event-eventnya, ya, apa aja yang kedetek. Gitu. Ya, tapi ini hanya sekedar reportingnya tadi ya, reportingnya. Ini belum sampai serangannya, gitu. Nah, nanti kalau ada serangan bentuknya seperti ini. Seperti ini, ada ID number-nya, terus kita juga bisa lihat correlated-nya. Correlated incident-nya itu insiden berapa aja, insiden ke 785 dan 786 gitu contohnya. Kalau kita klik, kita view insiden, nah, kelihatan juga tampilannya ya, sama kayak yang tadi di video itu ya. Kita bisa lihat summary-nya, kita bisa lihat highlights-nya, kill chain-nya gitu ya, dan juga attack techniques-nya seperti apa. Gitu. Nanti ada grafiknya juga di sini. Grafiknya seperti ini ya, kita bisa lihat ya jalur serangannya lah atau kayak peta serangannya gitu. Ya. Dan untuk setiap alertnya kita juga bisa klik gitu untuk melihat detail-detailnya sih. Dan mereka korelate ke insiden yang mana. Gitu. Ya paling gitu aja sih ya kalau demo simpelnya ya. Nah, nanti kalau misalnya ada mau tahu lebih lanjut bisa coba cek di sini juga ya di KB-nya Bitdefender ya. Ini public, ini untuk public use ya. Nanti bisa dilihat juga ya cara integrate network sensor seperti apa ya. Sensor, cara integrate sensor yang lainnya juga ya. Contoh AWS sensor tadi, AD sensor itu juga bisa. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Calvin. Nah, ini tadi ada pertanyaan di kolom komentar. Iya. Pertanyaan yang dari Bapak Riza ini ya. Apakah terdapat fitur management endpoint? Contoh blocking root access, blocking control panel, deploy apps atau patching, atau prohibit user install software. Nah, kalau di Bitdefender paling kalau version cloud-nya ya Pak, kita hanya bisa blocking aplikasi sih ya Pak. Kita nggak bisa blocking sampai control panel gitu ya. Soalnya itu emang bawaan Windows sendiri ya, kalau kita mau coba block itu nanti takutnya malah bermasalah gitu ya. Nah, terus kalau untuk deploy aplikasi atau patching, kita hanya bisa deploy patch ya. Kita bisa bantu push update patch aplikasi. Kalau untuk aplikasi sendiri kita masih belum bisa.
Oke, baik. Tadi barusan Pak Calvin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Riza. Mungkin dari Pak Riza ada feedback lain atau mungkin ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan ke Pak Calvin. Oke, nah untuk Ibu dan Bapak, mungkin kalau misalkan mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar nanti agar dibantu jawab untuk Pak Calvin dan juga Bu Leni. Nah, mungkin sambil menunggu yang lain bertanya nih, saya ada pertanyaan untuk Pak Calvin dan juga Bu Leni. Apa saja sih yang membuat kita harus memilih Bitdefender khususnya itu XDR? Mungkin sebelum saya jawab, saya infokan dulu di bagian Q&A itu udah ada yang tanya juga. Nanti Kelvin bisa jawab juga di situ. Ada kebaca di Q&A-nya? Oh ya, ada Bu ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang tadi, kenapa harus pakai yang XDR gitu ya? Iya, benar Bu. Oke. Pertama adalah jika di tempat Bapak Ibu ada orang atau PIC yang memang khusus untuk melihat ke konsol, untuk ngecek di dashboardnya Bitdefender itu sendiri. Sehingga dari si tim PIC itu udah akan yang langsung apa ya namanya, memberikan keputusan, oh ya yang ini harus digimanain dan ini bagaimana. Karena kalau misalnya kita sudah melihat sebuah teknik ataupun strategi ataupun taktik dari awal, tapi kita nggak apa-apain, itu ya sudah, diamin aja. Nanti dia akan terus akan ada susulan-susulan berikutnya dan itu akan terkompil nanti belakangan. Seperti itu sampai menjadi sebuah serangan itu sendiri. Tapi kalau misalnya memang sudah ada PIC-nya, dia yang harus decide, dia yang harus putuskan, oh yang ini harus di-kill, oh yang ini harus diapain. Nah, seperti itu. Kalau sudah siap seperti itu, boleh pakai yang XDR. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Berarti jika kita sudah ada PIC yang siap mengawasi gitu ya Bu, maka kita bisa untuk ambilnya XDR ini. Nah, oke. Untuk pertanyaan lagi nih dari Pak Riza Robi, apa yang bisa dilakukan oleh AI-nya? Bisa tolong diberikan contohnya, Pak Calvin ataupun Bu Leni nih yang mau menjawab? Kelvin boleh. Oke, silakan Pak Calvin. Jadi pertama saya mau korek sedikit ya. Ini bukan AI tapi machine learning-nya ya palingan. Ya. Nah, machine learning-nya itu kita bantu membuat sebuah summary ya, membuat sebuah summary dari serangan tersebut tadi ya, serangan yang terjadi di insiden di jaringan kita. Nah, itu nanti dibantu buat summary-nya dan ada skornya juga. Ya, ada skornya apakah ini kritikal atau ini enggak kritikal gitu ya. Paling itu ya salah satu penggunaan dari machine learning-nya. Oke, baik. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan Pak Riza barusan itu nanti dari tim Bitdefender akan bantu untuk membuatkan summary dan juga skor apakah hal itu kritikal atau tidaknya begitu ya Pak. Bukan Iya, Bu. dari tim Bitdefender-nya, tapi di dashboard-nya Bitdefender itu di Oke. konsolnya udah bisa kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin Di kalau Q&A, Vin, Ya, ini mau saya ketik atau saya bacain answer? aja. Jadinya dari dari yang lain boleh dengar juga. Oke, pertama ya dari Bapak Septiono. Bagaimana Bitdefender XDR bisa memfasilitasi analisis forensik mendalam untuk memahami sumber dan dampak serangan, serta memperkuat pertahanan keamanan di masa depan. Oke, nah tadi juga ada saya tampilin sedikit ya. Kalau kita itu ada kasih lihat visualisasi dari sebuah serangan gitu, ada grafiknya dan semuanya itu interaktif ya. Nah, kita juga bisa lihat kalau di sana itu nanti ada jenis-jenis serangannya jenis-jenis tekniknya ya, teknik serangannya seperti apa dan
apa yang dilakukan Bitdefender untuk bloknya, untuk kill-nya gitu ya. Nah, paling itu sih Pak ya yang bantu memperkuat ya, pertahanan kita. Oke, itu pertama ya. Kalau kedua, bagaimana Bitdefender XDR mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti endpoint, jaringan, dan cloud ya, untuk memberikan visibilitas yang holistik dan memperkuat pertahanan keamanan. Oke, kita integrate-nya, yaitu pertama ya kita harus pasang sensor-sensornya dulu tadi. Ya. Nah, nanti dari sensor-sensor itu baru dibantu satuin oleh machine learning-nya Bitdefender gitu. Machine learning-nya dan juga dari XDR-nya juga, yaitu mereka sudah ada sebuah sistem lah gitu. Nah, kalau yang endpoint nanti seperti apa, jaringan seperti apa gitu lah. Nanti kalau sudah jadi semua gitu, semua sudah jadi, nanti tampilannya pasti lebih rapi lah gitu, daripada yang tadi. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Bitdefender XDR berperan dalam memberikan respons cepat terhadap ancaman, termasuk isolasi dan remediasi otomatis untuk mencegah penyebaran serangan. Oke, nah jadi ya sensor yang kita pasang itu, ya itu kan tugasnya untuk mendeteksi anomali yang masuk ke dalam sistem kita. Ya, kalau sudah didetek dulu oleh XDR yang Bitdefender, oleh XDR lah, yang sudah didetek di awal oleh XDR, dan nanti kita sebagai user bisa mengambil langkah yang tepat gitu, ya untuk kill virus itu ya, untuk block virus itu. Ya, salah satunya itu ya kita bisa isolate jaringannya, atau kita juga bisa ya, dari Bitdefender sendiri juga ada sih remediasi otomatis ya. Apakah virus itu bakal nanti langsung didisinfect atau langsung dikuarantin, itu juga bisa. Oke, keempat, apakah Bitdefender XDR dapat memberikan analisis perilaku yang canggih untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan ancaman yang belum diketahui sebelumnya? Menurut saya sih ini bisa sih ya, analisis behavior analisisnya yang dilakukan Bitdefender itu kita juga ambil datanya dari Mitre Attack. Ya. Mitre Attack itu memang sudah ya top lah dari semua mengenai semua teknik serangan cyber ya, itu Mitre Attack emang sudah top lah gitu, sudah top 5 gitu minimal. Dan mereka juga dan kita ambilnya dari situ juga ya, jadi emang seharusnya sudah canggih juga. Oke, next. Apa saja teknologi dan metode yang digunakan oleh XDR untuk melakukan deteksi ancaman secara proaktif dan mencegah serangan sebelum mereka menimbulkan kerusakan? Oke. Nah, untuk teknologi dan metodenya itu tadi ada banyak cara sih ya. Nah, kita ada ngecek banyak hal lah gitu. Ya, contoh dari sebuah file, kalau dari sebuah jaringan ya, itu kan ada contoh portnya, terus nanti ada nama protokolnya, ada nama filenya mungkin ya, ada file headernya gitu yang dibaca gitu ya. Nah, semua itu akan dibaca oleh sensor yang Bitdefender gitu. Jadi dari situ kita bisa sort ya, kita bisa sort gitu yang mana yang beneran ancaman, yang mana bukan gitu. Dan kalau misalnya itu sudah ancaman ya, kita nanti bisa bantu prevent serangan itu. Oke, next dari Bapak Ratli.
untuk ransomware itu running di sistem kan. Nah, jadi jika kita format partisi sistem saja, misal C dan partisi lain untuk data misalnya D, itu tidak diformat, apakah aman? Jadi kalau misalnya kita format partisi doang, ya tapi kalau dari disk masing-masing disk itu nggak ada protectionnya, ya itu sama aja sih ya. Sebenarnya pasti masih bisa akses ke sistem kita, gitu ya. Jadi kalau mau bilang aman sih juga nggak terlalu aman juga, gitu ya. Masih bisa kena gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya dari Pak Calvin. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya dari pertanyaan Pak Septiono Kurniawan. Jadi Pak, FDR itu tugasnya untuk mendeteksi anomali yang ada di sistem kita. Dan sebagai user, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk membunuh virus tersebut. Dan dari Bitdefender juga dapat mengidentifikasi ancaman yang belum diketahui sebelumnya. Semua serangan dan kerusakan bisa dibaca oleh sistem dari Bitdefender dan diidentifikasi apakah itu ancaman atau bukan. Lalu untuk pertanyaan dari Pak Rapli Fadilah, untuk ransomware di running di sistem itu menurut Pak Calvin barusan belum tentu aman ya, jadi masih bisa ada yang terdampak juga. Oke, mungkin dari Ibu dan Bapak yang lain, kalau Ada ada, itu ke bawahnya. oke ya, kalau terlalu banyak false detection di networknya, gimana Bang? Contoh arus data VPN yang berapa kali hop point bisakah di-exclude? Boleh dijawab Pak Calvin ataupun Bu Leni? Oke. Nah, ya itu jawabannya sih bisa ya. Itu bisa kita bantu exclude gitu. Emang sering sih, malah sering sekali kalau terjadi false positif ya. Apalagi kalau websitenya itu website internal atau kita IP atau kita coba akses IP internal lainnya pakai VPN. Itu biasanya bisa sih, kita ada fitur exclusion juga, tinggal masukin IP-nya aja di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bitdefender XDR bisa menangkal attack brute force, DDoS, SQL injection, dan semacamnya? Oke, ini saya bantu. Kalau untuk yang brute force udah pasti ada, bisa. Jadi kita ada di network attack defense itu ada untuk brute force attack. Tapi untuk DDoS dan SQL injection itu kan biasanya masuknya ke area website, bukannya ke arah endpoint. Kalau ke area website itu mereka perlunya web application firewall, bukannya endpoint protection. Jadi beda tugas. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Leni dan juga Pak Calvin atas jawabannya. Mungkin saya bantu untuk menyimpulkan barusan pertanyaan dari ini namanya siapa ya? Ini di sini sayangku namanya. Jadi menurutnya Pak Calvin tadi bisa dibantu untuk exclude karena ada fitur exclude-nya ya Pak. Iya betul Bu. Dan juga untuk pertanyaan selanjutnya dari Animus partisipan, menurut Bu Leni barusan kalau untuk brute force attack itu bisa, tapi kalau untuk DOS dan juga SQL injection itu belum bisa karena lebih ke arah website bukan ke arah endpoint. Oke, mungkin kalau misalkan dari Ibu Bapak ada pertanyaan lain, bisa langsung saja ditulis di kolom question and answer. Mumpung masih ada nih Pak Calvin dan juga Bu Leninya, jadi masih bisa tanya-tanya seputar XDR. Karena tadi udah sempat juga dikasih banyak informasi dan juga udah sempat didemoin sama Pak Calvin ya, untuk penggunaannya gimana. Kalau misalkan masih belum paham, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Alfian. Bitdefender Gravity Zone Base-nya adalah endpoint dan endpoint biasanya berada di layer 7, aplikasi dan data proses. Dan layer 4 transport dengan menggunakan XDR dengan menambahkan sensor baik di cloud, mail, dan lain-lain berarti XDR apakah dapat beroperasi di seluruh layer jaringan? Oke, ini saya bantu jawab ya. Nah, ini betul Pak. Ya.
Justru XDR itu bantu kayak mempersatukan lah gitu ya. Semua detection yang mau dari layer 7 mau layer 4 gitu ya. Itu semuanya nanti bakal dibantu disatuin lah oleh XDR itu. Oke, jadi XDR ini mempersatukan detection ya Pak, dari yang layer 7 sama layer 4 itu bisa dibantu untuk disatukan gitu menggunakan XDR. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari anonymous partisipan. Kalau pernah kena ransom, apakah bertahan jika ada ransom kembali? Misal dia pas awal kirim via email karena banyak case kantor via email. Oke, mungkin ini saya boleh bantu. Kalau untuk yang pernah kena ransom, ya bisa kena lagi. Kalau misalnya dia tidak diperbaiki perlindungan di perusahaannya. Contoh, saya pernah baca sebuah artikel di Inggris memang kejadiannya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada apa enggak ya. Hari ini misalnya dia kena, kemudian dia bayar tebusan ke si hackernya itu, tapi dia tidak memperbaiki jaringannya, tidak memperbaiki eh, keamanan di jaringannya dia, endpoint-nya dan lain sebagainya, dia tidak perbaiki. 2 minggu kemudian hacker yang sama nyerang lagi ke perusahaan tersebut. Karena dia lihat, oh lu nggak ada usaha apapun untuk memperbaiki jaringannya, memperbaiki keamanannya. Tapi kalau misalnya yang Bapak tanya, tadinya dia mungkin pakai kirim email. Kemudian nanti dia mencoba lagi kirim, emailnya lagi dengan berbagai macam cara. Bisa kejadian. Kenapa? User, mungkin yang sekarang hari ini yang nerima si A, besok si B. Terus yang si A enggak klik, mungkin si B klik. Itu bisa kejadian seperti itu. Itulah kenapa, tadi saya akan menyarankan Bapak pakainya yang Business Security Premium untuk menghindari yang namanya Vireless Attack Defense. Untuk menghindari Vireless Attack, serangan yang cuma coding aja. Karena apa? Misalnya anggaplah sekarang ada yang kirim email ke saya dalam bentuknya video dan itu ada ransomware-nya. Saya nggak buka. Kemudian ternyata si Kelvin dapat juga dalam bentuknya image sama dari si pengirim yang itu ataupun yang teman-temannya dan lain sebagainya berupa ransomware. Sama dia dibuka, bisa terserang juga gitu. Ataupun mungkin tadinya ke saya diserang oleh ransomware. Tapi kemudian sudah bisa terdeteksi oleh Business Security Premium-nya. Tapi di komputer Kelvin mungkin dia nggak pasang Bitdefender-nya. Karena kejadian seperti itu banyak dalam arti gini, orang beli Bitdefender, perusahaan beli tepatnya, tapi tidak semua orang pasang. Dan itu banyak. Dan yang paling baru itu adalah sebuah kejadian orangnya laporan ke saya, Bu, saya kena ransomware. Oke, dicek. Jadi kita bisa ambil lognya untuk dicek dan lain sebagainya. Kenyataannya apa? Ternyata orang itu waktu lagi kena Bitdefender itu, di dalamnya satu ada Malwarebytes, kedua dia juga pasang Avast, which is yang bajakan. Ya, jadi bukan yang benar, yang bajakan, pasangnya 2 biji lagi. Kemudian dia terserang oleh ransomware dan ransomware-nya itu men-take down si Malwarebytes-nya tersebut. Setelah itu di-take down, dia mungkin takut kena diomelin sama tim IT ataupun yang lainnya, dia pasang Bitdefender-nya. Sayangnya begitu kita cek log-nya itu kebaca semua, gitu ya. Oh, lu tadinya nggak ada, kemudian setelah ini di tanggal yang sama, kemudian sama lu pasang Bitdefender-nya. Kebaca semua, gitu ya. Jadi bukannya kita nggak bisa baca. Mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Bapak. Oke, jadi harusnya kalau misalkan sudah pernah kena virus ransomware sekali, harusnya malah lebih ini lagi ya Bu ya, diperkuat lagi keamanannya, biar nggak Betul. kedua kalinya gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak mau tanya, dari Bitdefender ada settingan block dengan firewall? Vin, boleh tolong Vin? Ya, di Bitdefender kita ada ya endpoint firewall ya. Tapi cara kerjanya kurang lebih sama dengan Windows Defender punya firewall sih. Ya, jadi kalau misalnya kita mau block IP atau mau block connection itu juga bisa sih. Ya, atau kalau kita mau allow, kita mau buat block atau mau allow itu juga bisa.
Jadi jawabannya ada ya Pak ya, ada Ya, ada. Endpoint firewall. Kalau misalkan mau ngeblok ataupun uh, connection-nya bisa, IP Iya, atau connection-nya bisa ya. bisa ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari audiens? Mungkin kita buka sekitar 2 pertanyaan lagi ya, 2 pertanyaan terakhir. Oke, ini ada lagi. Dari anonymous partisipan, apakah sniffing email bisa terdetek? Dalam kasus apakah bisa sensor salah detek? Kasus user A kirim email ke user B. Dan ada sniffing email ke B, maka email sniffing diblokir. Apakah berikutnya email asli kiriman A kena false detect? Apakah sensor XDR milik Bitdefender semantap itu? Boleh Oke. dijawab Pak Calvin ataupun Bu Leni? Ya, ini saya bantu jawab aja ya. Nah, kalau sensor XDR-nya Bitdefender ya, itu kita detect semuanya sih ya. Justru malah semuanya didetect, nanti dari kita sendiri kita baru filter gitu. Ya, kita nanti filter kayak detection-nya apa aja yang kita mau lihat. Ya. Nah, dan nanti kita juga seharusnya ya, kita nanti bisa lihat juga itu kayak IP originalnya itu apa. Nah, walaupun kita udah pakai VPN, ya IP yang kebaca itu tetap IP dari PC itu sendiri. Ya, karena kita kan basisnya ya endpoint ya, basisnya dari endpoint. Jadi ya kalau misalnya dari user A kirim ke B dan ada sniffing email ke B, nanti bisa seharusnya kebaca sih. Ya, ada IP, ya ada IP yang mencoba sniffing ke email B gitu. Oke, baik. Jadi tetap bisa taruh filter dan juga bisa dilihat IP originalnya ya Pak. Meskipun menggunakan VPN, akan tetap terdeteksi IP original yang mencoba untuk sniffing gitu ya Pak. Iya, ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Untuk beban kerja sensor, apa ada di endpoint juga? Meskipun olah tetap di cloud map milik Bitdefender, misal pakai PC kentang mentok parah. Oke, nah ini sensor kan ada beberapa macam ya. Ada sensor yang di endpoint, ada sensor yang di network, ada yang di email, ada yang di cloud, dan juga ada yang di Active Directory. Mungkin yang Bapak maksud yang sensornya di endpoint? Itu semua tetap ada pakai Business Security Enterprise itu, endpoint protection dan juga EDR-nya akan dipasang di masing-masing endpoint. Jadi kalau ditanya kalau PC-nya apa mungkin requirement-nya parah banget, yang kita perlukan adalah RAM-nya yang lumayan tinggi sebenarnya kalau mau dihitungin ya. 4 giga itu free, bukannya misalnya 4 giga terus udah gitu dipakai Office dan lain sebagainya itu 4 giga. Ya nggak bisa, kita mintanya adalah 4 giga free, at least 2 giga itu free, hanya untuk Bitdefender-nya tok. Seperti itu. Oke, baik. Berarti minimal 2 giga ya Bu ya untuk RAM-nya. Iya, Ya, ya, oke. Pak, mending ganti, Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih untuk penutup. Oke, ada dari Pak Alfian. Tadi saya lihat di table ISIP terkait perlindungan Bitdefender Gravity Zone untuk mengakomodir perlindungan mobile. Apakah bisa dijelaskan bagaimana metode instalasi di mobile smartphone agar dapat terdata di active endpoint? Vin, boleh tolong, Vin? Ya. Oh, ini mau install di mobile ya? Oh, kalau install di mobile sih nanti ya kita ada dashboard terpisah ya, dashboard terpisah untuk yang mobile security. Nah, nanti di situ kita bisa buat link ya, buat link ataupun QR code gitu untuk dapat aplikasi Bitdefender Gravity Zone-nya gitu. Ya, jadi nanti link itu tinggal kita kirim ya atau QR-nya kita kirim.
kirimnya bisa via email atau kita mau screenshot QR-nya kita bagi itu juga bisa. Paling gitu aja sih kalau untuk install yang di version mobile ya. Oke, jadi bisa ya Pak di install via mobile, nanti bisa menggunakan link ataupun QR code gitu ya Ya, Pak. betul. Oke, baik. Mungkin ini udah banyak banget ya tadi yang tanya dan juga udah dijawab semua sama Pak Calvin dan juga Bu Leni. Terima kasih sekali untuk Pak Calvin dan juga Bu Leni yang udah menjawab pertanyaan dari Ibu dan Bapak yang udah bergabung hari ini. Nah, mungkin untuk penutup nih, saya mau izin share screen. Sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Kelihatan ya? Ini mungkin pertanyaan untuk Bu Leni ataupun Pak Calvin nih. Kira-kira apa saja sih yang akan didapatkan dari kita untuk membeli ataupun berinvestasi pada Bitdefender ini, bisa tolong dijelaskan agar audiens di sini juga lebih jelas dan juga lebih bisa memutuskan apakah mereka membutuhkan XDR atau tidak gitu. Oke, kalau balik lagi soal untuk yang kalau misalnya harus pakai XDR, saya tidak menyarankan semua orang pakai yang versi XDR untuk yang Business Security Enterprise, kecuali memang dia sudah ada PIC-nya tadi yang seperti saya infokan. Kalau memangnya itu apa namanya, mungkin masih on the way lah maksudnya ya, oh ya nanti mungkin saya akan punya PIC-nya, tapi yang sekarang saya sudah perlu, mungkin boleh pakai yang Business Security Premium. Yang nanti sampai tadi ada dari tim digital juga bilang kan lagi ada promo untuk pembelian yang premium mendapat yang enterprise. Jadi paling tidak lagi on the way ke sana, tapi Bapak Ibu sudah bisa pakai dengan harga Business Security Premium. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Leni atas jawabannya. Ini mungkin tadi ada yang ketinggalan ya, sama ini promo untuk pembelian Business Security Premium, kita free upgrade ke Business Security Enterprise. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang tertarik bisa langsung aja di-scan, karena penawaran ini tuh hanya sampai bulan Maret aja nih. Jadi udah tinggal 1 bulan lagi, sampai bulan Maret. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Leni dan juga Pak Calvin yang sudah mengisi webinar hari ini. Mungkin sebelum kita selesaikan acara hari ini, bisa tolong on cam dulu semuanya biar kita ada dokumentasi bersama. Oke, mungkin bisa langsung aja, tolong di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide terakhir. 1, 2, 3.
Oke. Baik, terima kasih banyak yang sudah bergabung hari ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom komentar, kolom chat tadi. Mungkin yang ketinggalan bisa tolong di-sharekan lagi link absennya. Oke, baik. Untuk rekamannya nanti kita akan share di grup. Baik, terima kasih banyak yang sudah hadir pada webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih semuanya. Sore semua, makasih.